Selamat datang di podcast BN Custom di episode yang kesekian. Perkenalkan, nama saya Ki 4 mau resesi. Saya Empu Tulanang, penjual cenil. Saya Ki M Jong Un, Presiden Keris Indonesia. Dan tamu kita siapa, Mas? Saya Agus Yuda Pramono, rakyat biasa. Rakyat biasa tapi ada kita apa budak. Selamat datang di podcast BN Custom. Sudah berapa tahun kerja, Mas, ngomong? Alhamdulillah ini menginjak tahun ke 17. 17 ya. Sweet 17. Iya. Mulai Usia tahun berapa? Usia alhamdulillah 37. 37 ya. Berarti jadi pegawai umur 20. Umur 20 tahun, betul. 17 tahun berarti masuk stan. 17 tahun masuk stan saya. Oh, Cepet banget. Iya, itu karena 5 tahun saya juga sudah sekolah, padahal belum bisa baca. Kalau sekarang kan harus 7 tahun ya. harus bisa baca dulu kan, ya masuk sekolah. Kalau dulu enggak perlu baca, enggak perlu bisa nulis, nanti pinter sendiri di sekolah. Tapi itu Mas, sekarang udah bisa baca. Sekarang alhamdulillah baca saya sudah lancar. Oke. Jadi kayak akselerasi tanpa nggak sengaja gitu berarti, Mas. Sebetulnya bukan akselerasi, dipaksa. Dipaksa. Teman-temannya sudah bisa baca semua. Akhirnya ya mau nggak mau kan kita harus menyesuaikan. Tapi sekarang bukan hanya baca ya, aturan-aturan dibaca, dipahami. Karena Mas Agus ini termasuk yang terkenal yang di kantor ya, paling paham tentang aturan-aturan ya. Terutama cukai. Terutama untuk cukai. benar. Kalau tanya cukai pasti ke Mas Mas Agus. Agus. Rata-rata loh ya. Kalau tanya tentang perjodohan ke Mas Fikri. Kok saya? Ya, emang Anda. Kok saya? Kita ke Mas Agus lagi. Mas Agus ini kan dari stan ya Mas ya? Betul. Di 3 dulu Mas ya berarti. Di 3 Di 3 bea cukai ya Mas ya? bea cukai. Oh. Udah gitu doang. Pertanyaannya apa? Enggak, tapi selalu bintang tamu yang kita undang di situ pasti punya kok sisi unik lainnya ya. Maksudnya masing-masing itu punya sisi keunikan. Benar. Nah, untuk itu kita sekarang mengundang Mas Agus untuk menjelaskan hal-hal yang sangat-sangat unik ini. Jarang. Sangat jarang loh. Jarang ada orang yang seusia Mas Agus 37. Milenial lewat dikit lah ya. Iya. Oh, saya masih masuk milenial. Masuk milenial. Melakukan hobi yang di saat orang bersepeda, touring. ya. Mas Agus mengumpulkan besi tua. Itu pedagang loa ya, Ya enggak. Pusaka lebih tepatnya. pusaka ya. Gimana awal mulanya, Mas? Maksudnya kok bisa terjun gitu ke, kan kayaknya sangat jarang lah, apalagi orang seusia Mas Agus ini suka ke pusaka-pusaka itu. Awalnya juga saya cuma iseng browsing ya. Ya karena bakat saya itu kan mungkin ini udah memang gifted ya dari Allah. Apa ini? Pemberian. Bakat apa ya? Apa ini? Reseller. Ability-nya misalnya. Saat itu saya iseng cari barang apa yang kira-kira bisa kalau dijual lagi bisa untungnya dan bisa berlipat-lipat gitu loh. Oh. Jadi salah satunya itu benda antik. Nah, benda antik kira-kira yang harganya terjangkau, kemudian yang kita di pasaran itu gampang cari. Ya salah satunya ini keris ini. Jadi awalnya memang nggak niat hobi, maksudnya hobi ngoleksi gitu, memang Ya, niat niatnya reseller. Reseller ya. Awalnya kita kira ini mau mendalami karena hobi ya Pak. Ternyata reseller. Dagang juga Oke. ujungnya. Berarti ini temanya tentang dagang. Tapi emang itu Mas, sejak kuliah ya udah itu atau mulai kerja? Saya mulai kerja waktu itu ngumpulkan ya. Pertama ngumpulkan, terus kemudian wah ini memang kondisi karena harga yang nggak terlalu mahal. Ini harus ada yang bisa istilahnya ngopeni lah ya. Maksudnya membersihkan dari karat-karatnya, terus kemudian ngasih sarung yang baru, rangka yang baru, seperti itu. Tapi saya belum nemu-nemu. Itu kurang lebih saya jalan dari tahun 2009. 2009. Baru nemu orang yang
kira-kira karena kalau saya sendiri nggak mungkin ya kan kegiatan Bakatnya tadi itu. Iya. Bakatnya cuma reseller ya, Bang. Nah, kemudian sekitar tahun 2016 saya baru nemu orang yang bisa ngopeni tadi. Nah, akhirnya saya yang saya kumpulkan dari tahun 2009 itu saya taruh di situ, saya serahkan ke beliaunya, kemudian dibersihkan, loh kok bagus gitu. Wah, kalau kayak gini nih kayaknya bisa dapat keuntungan yang lebih dari saya. Saya kira bagus, ini bisa nih dikoleksi. Saya mikirnya juga Masih organisasinya kan ke situ arahnya ya. Oh, itu kedua. Oh, itu kedua. Ya, setelah itu baru, oh ini ternyata menurut ya teman-teman bergaul di pusaka, oh ini barang langka. Ada beberapa juga yang akhirnya saya koleksi. Koleksi. Oh. Tapi emang kalau dari ceritanya berarti ini ada perawatannya ya Mas? Ya perawatannya kan ya dari tadi ya, dari awal pembicaraan kita tadi kan Pembersihannya itu ya. beberapa dapat ya dari tukang loak kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi ya apa namanya kondisinya juga udah karatan, kemudian cuman bilahnya aja kayak gitu. Berarti ini kita bisa bicarakan mengenai investasi di bidang keris ya. Benar. Lebih ke investasi ya. Investasi sebenarnya. ya. Arah-arahnya kita investasi ya. Investasi yang menjanjikan ya. Mas? Menjanjikan. Ini pengalaman Mas Agus yang pertama kali beli harga berapa terus dijual berapa ini? Oh aduh, itu harus disebutkan. Rahasia perusahaan. Nanti takutnya orang langsung tahu harganya segitu ya. Iya, benar. Takutnya korban-korbannya Janganlah. Jangan menyebut harga ya. Mungkin kisarannya aja Mas, untungnya. Kisarannya. untungnya Berapa persen gitu ya? kalau kita buat investasi kan ya namanya ini kan peninggalan sejarah ya. Peninggalan sejarah itu kadang nilainya ya kita sendiri nggak nyangka gitu bisa kalau misalnya museum yang ngambil kan bisa 200% dari 300% kan seperti itu. Jadi fokusnya ya pertama ya melestarikan, kemudian kedua ngopeni tadi, ikut ngopeni, terus yang ketiga itu berkahnya itu tadi. Monetize. Iya. Berkahnya keuntungan yang berlipat-lipat seperti itu. Jadi kita harus untuk ngopeni hal-hal kayak gini itu harus punya rasa ikhlas. Wah, ikhlas untuk menerima keuntungan yang lebih besar kemudian hari. Tapi ada spesifikasi tertentu nggak Mas misalnya? Ini saya mau jadikan koleksi pribadi nih misalnya. Kan tadi ada sebagian dilepas untuk dijual, ada sebagian dikoleksi. Kalau menurut sampean, oh ini bagus dilihat dari apanya, mungkin dari tuannya atau dari bentuknya atau dari apa? Spesifikasinya. Ya, kalau umumnya penggemar atau kolektor keris itu ada tiga apa namanya kriteria ya. Kalau saya 4. Iya ini. Pasti satunya arahnya Arahnya ke arah ini ya, ekonomi. Ini ya. Satu itu tebel. Jadi bilahnya itu tebel. Ya bukan yang istilahnya yang tipis ya. Karena kan istilahnya kalau orang sehat itu kan bukan yang kurus gitu. Oh iya. Nah, Gemuk, Mas, ya? yang berisi. Yang berisi, Kalau iya. kan diabetes. Benar juga. Benar. Oke. Benar. Tebel, kemudian utuh, barangnya utuh. Jadi setiap risikan kerisnya itu utuh, tidak ada yang patah atau tidak ada yang somplak ya. Tidak ada yang sompel seperti itu. Kemudian yang ketiga sepuh. Sepuh itu ya dari era-era yang sepuh gitu. Tapi ngomong-ngomong sebelum lanjut Yang ke keempat. sebelum lanjut. Oh iya. Kita sih menurut sepuh ini pernah dapat yang paling tua yang panjenengan dapat itu seberapa itu? Yang tahu Saya berapa gitu? pernah dapat di era Singosari. Di era Iya, era Singosari. Zaman Ken Arok berarti. Mungkin ya anaknya lah. Saya juga Anaknya. enggak belum sampai saya ke sana. Ya belum sampai ke sana. Jadi kan saya lahirnya tahun 83. Belum sampai ke sana. 83 ya? Jadi saya enggak ngerti ya entah punyanya Kenaro atau anaknya saya juga kurang paham. Soalnya nggak ada tandanya juga ya. Ya kira-kira perkiraan era Singosari seperti itu. Itu perkiraannya pakai apa? Pakai karbon atau biasanya kan iya, barang oh iya, sejarah gitu iya. kan menentukannya. Ada beberapa di dapur pusaka, kemudian pola garapnya itu seperti itu. Jadi Biasanya ciri ini khas gitu. ya ciri khas
pola garap seperti ini biasanya era Singosari, seperti ini era Majapahit, seperti itu. Terus yang keempat ini. Nah, Yang keempat itu unik. Unik. Kita Kirain salah ya. apa? Kita terlalu seutuh. Sama U-nya soalnya. Unik sama uang. Unik. Jadi orang cenderung kalau punya barang yang sama, yang nggak punya itu pasti yang dicari kan, seperti Oh itu. iya. Nah, ini yang orang nggak punya itu layak untuk kita koleksi. Unik itu bisa dari dapur kerisnya, dapur itu bentuk ya. Oh dapur itu bentuk. Ya, kemudian dari pamornya atau dari sandangannya, misalnya sandangan itu cincin kerisnya itu matanya dari intan seperti itu. Jadi yang kayak gitu-gitu layak untuk dikoleksi. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, dari 4 kriteria tadi ya, Ya. ini kan Mas Agus udah bawa itu ya pusakanya apa? Iya. Pusaka ini memenuhi 4 kriteria tadi nggak Mas? Bisa diperlihatkan mungkin ya? Ada ritual khusus Ini nggak, dan Mas? kalau ini Buka lain, ini termasuk U-nya di depan, uniknya di depan kalau yang ini. Uniknya Karena saya nggak dapat yang sepuh, akhirnya saya buat yang baru. Oh gitu, ini Iya. nggak sepuh. Nggak sepuh. Wow. Stop Mas. Ya, mohon maaf sekali lagi nih ya, kita mohon maaf terus di setiap episode ya karena memang selalu seperti ini masalahnya memori lagi. Tapi tadi terakhir harusnya waktu mau dibuka krisnya. Apa mungkin kris ini ada energinya Mas? Ini mungkin. Ada ritual tertentu nggak? Waduh, saya nggak ngerti kalau gitu-gitu. bisa jadi ya, karena tadi waktu buka keris langsung mati lampu ya. Terus memorinya habis ya. Ini takutnya kerisnya nggak mau dibuka. Malu-malu. Jangan dipaksakan ya kalau misalnya. Sebetulnya memang harus, ini nggak ada minumnya, Pak. Iya, ini masukan juga ya ke depannya ya. Apa Mas? STMJ atau sudah Nggak, air gembira? putih aja. Air putih ya. Oke, nanti jam 2 3 jam. Ya, saya buka ya. Coba. Karena kalau ini keris baru. Kebetulan karena saya yang dapur yang saya kepengen itu susah dapat kalau yang sepuh-sepuh. Akhirnya saya bikin sendiri. Nah, kemudian untuk buka pusaka itu, jadi langsung sarungnya yang begini. Oh, Bukan dia yang ditarik. bukan ditarik ya. Bukan bilanya yang ditarik. Kalau ini model keris apa Mas? Sekarang Ini dapurnya Pasopati. Pasopati. Iya. Ada cara megangnya khusus ya? Enggak, cara megang ya biasa, Pak. Sama ya? Oh, Iya. takutnya salah megang nanti. Kenapa Mas Fikri fokus ke pegang-megang ini? Kenapa? Ada masalah apa? Ini masalah vital. Oh, masalah vital ya. Nggak, maksudnya megang vital gimana? maksudnya cara megang itu kan pengaruh kan kita Oh, kalau nggak iya. bisa megang itu kan. Apalagi ini tajam ya takutnya. Tapi kan Ini ada namanya. wow. Oh, Iya, tapi tidak ditulis di keterangan sini. Oh iya, ini Ya. juga Wah. maksudnya ada semacam sertifikat. Ada sertifikat. Saya buatkan sendiri. Oh, luar biasa. Dari mana sertifikatnya ini, Mas? Dari ini Merangi itu yang bikin warangka. Oh. Bisa dibacakan mungkin Mas apa aja. Jadi orang bisa tahu. Ya, ini dari Merangi Aji Jaka, Dusun Lawatan, Desa Kalirejo, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. PT ya ini ya? Bukan. Jadi Anu ya? perkumpulan Ya, empu. saya yang manajemen. Oh. Jadi tadi reseller, kolektor, sekarang Manajemen ini, juga. manajer empu. Luar Manajer biasa. artis lah ya kan. Iya, Gitu ya. Bisa dibaca Mas? Ini di sini ada keterangan Tosan Aji. Ini bicara Tosan Aji itu apa ini? Tosan Aji. Ya ini benda-benda yang terbuat dari besi aji. Oh. Oh. Berarti Merangi ini Merangi Aji Jaka. Merangi Nama- Aji. nama Komunitasnya mungkin. Iya, itu dia yang buat warangka. Oh, yang buat rangkanya. Oh, iya. ini di sini dapur kerisnya Pasopati. Dapur keris itu berarti yang Dapur mana ini bisa ya. di- Dapur Dapur keris. itu ini, jadi modelnya ini namanya model kalau kita ngomong model gitu aja. Oh ya, model. Ini dapur itu ya bentuknya ini bentuk Oh, Pasopati bentuk namanya. kerisnya Oh. susunan Pasopati. Terus ini keterangan nomor 2-nya Pamor. Ini tulisannya Wosmuta. Nah, pamor itu yang Pamor itu ini yang oh, bentuk motif di- yang ada di bilahnya ini. Motifnya. Motif ya. Wasmuta. Ya, beras wuta. Oh, iya, Beras beras itu beras tumpah gitu. Oh. Iya. Ada banyak pamor tapi ngomong Mas.
banyak. Saya sendiri juga nggak apa. Oh. Salah satunya ini beras Beras putih. putih itu. Iya. Itu masing-masing dapur keris berarti berbeda Mas. Pamornya Berbeda. tuh Oh ya, berbeda. Pasti punya karakteristik ya, masing-masing ya. punya Siapa lagi, Mas? masing-masing. Panjang bilahnya 36 cm. Panjang pesi itu apa Mas? Besi itu ini Gagang besi ya gagang. Oh, yang masuk ke dalam. Yang oh. iya. Itu sepanjang 7 cm. Oke. Terus material kris ini ada besi, baja karbon, meteoroid sama nikel lain. Meteoroid Ya. Meteoroid ini dari bulan ini. dari bulan. Apakah sampean ngimpor bahan baku dari bulan? Meteor kan banyak yang jual sebetulnya. Cuman kita harus tahu komunitasnya aja. Pecahan Meteoroid. dari meteor, memang Iya. meteorit gitu, Mas. Iya. Kalau ini memang meteornya udah dari empunya juga Punya. sudah punya. Oh. Ya, sudah punya simpenan bahan meteor. Nikel. Ini berarti campuran macam-macam ya Mas bahan Iya. bakunya ya. Besi. Itu berarti itu pegangannya juga besi itu Mas. Pegangannya yang di bawah ini besi, yang di dalamnya yang kayu ini. Handle. Terus di ini keterangan nomor 6-nya warangka. Apa itu Mas warangka? Warangka ini, Oh, sarungnya, sarungnya. 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 Warangkanya ini Gayaman Surakarta. Nah itu modelnya atau kayak bentuknya model Surakarta. Surakarta, kayak oke. Dari kayu Timoho gitu. ya, Timo. Ini bahannya kayu timoho. kayu Timoho. Terus ini keterangan nomor 7 Deder. Kayu Tayuman. Ini apa Mas Ini Deder? deder itu Deder. handle-nya. Oh, Handle ya. Oh. kayu Tayuman. Terus pendok. Ini apa nih penerima dokumen? Pendok itu yang itu loh, yang sarung kuningan itu. Oh, ini beda jadi lagi. warangkanya itu ini. Ya, warangka itu Oh, keseluruhan. seluruhnya pendok ya. Pendok itu sarungnya. Pendok, sarung, sarung besi. gadar. Sarung besi. Ya. Kalau Kuningannya itu. ya, kuningannya. Bunton Kuningan bahannya. Ya. Nama empunya ini Musaha Oh, yang yang bikin. bikin. Ya. Masa penempaan Jumat Legi Woso Poso. 2019 sampai Jumat Legi Sawal 2019. Ya, Sebulan makanya bulan. satu Sebulan. bulan. Makanya ini namanya Kanjeng Kiai Jumat Legi. Luar biasa. Kalau kayak nama pasar ya. Ini yang namain siapa ini Mas? Ya saya sendiri kan saya yang punya. Iya. Kirain empu Musaha ini. Kanjeng Kiai Jumat Legi. Betul, Mas. ya. Kalau Jumat boleh, Legi Mas. ya. Itu kan filosofinya ya. Filosofinya Jumat itu kan hari yang Baik. baik Baik, ya. ya. Hari yang Mulia ya. mulia, hari yang mulia. Kalau Legi itu kan coba ya kita lihat dari bentuknya aja kan manis ya. Loh, Wih. makanya Apakah Anda pengen nyoba jinak? Kayak coklat ya. bentuknya kan manis ya. Iya. Kalau menurut saya ini manis sekali bentuknya. Artistik ya. Mbak? Makanya sesuai. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas, saya itu kan kebanyakan tahu keris itu yang meliuk-liuk itu loh, Mas. Oh, Ada iya. Oh, iya. di bayangan saya itu Iya. keris itu Iya. yang keris itu yang meliuk-liuk itu. Nah, terus ada yang kayak gini tuh sebenarnya apa gitu? Apakah ada perbedaan? Apa cuma sekedar empunya atau ada filosofi tersendiri? Ya di balik bentuk keris itu empu itu pasti mempunyai apa doa ya, harapan. Jadi ada keris yang memang lurus, kemudian berluk itu rata-rata luknya itu ganjil. Semuanya luk- ganjil ya. luk itu- ya ganjil. Ininya ya, Ya, apanya? yang- Tekuannya itu ya. tekuannya lu. Ada yang luk 3, 5, 7 dan seterusnya sampai ada yang 15 seperti itu. Kalau ini malah tanpa luk ya Mas. Lurus ya, Lurus, ya. keris lurus. Tapi ini modelnya juga keinginan Mas Agus sendiri. Iya, Pesen ya berarti Mas. iya. Pesen Kan dulu. baru tadi. Enggak langsung beli, datang beli gitu enggak. Eh, Bikin sesuai spesifikasi gitu. sebetulnya ini punya yang nawarin karena memang butuh buat lebaran. Maksudnya kan kita kan masih milenial gitu, maksudnya masih muda ya. Mungkin enggak, saya juga baru tahu ternyata masih ada tempat untuk produksi keris gitu loh. Oh iya. Dan selain itu ternyata kan lebaran orang butuhnya sembako ya. Iya. Ini keris ya. Nah itu, ya, Baru. ini salah satu tip juga ya. Gimana? Jadi Apa kalau ini? misalnya kita kepingin itu apa untuk ya mau apa namanya dijual lagi atau dikoleksi atau misalnya apa namanya, wah itu harus dapat kayak gitu ya. Nah itu harus waktu-waktu yang tepat. Gitu. Oh. Kalau orang Jawa kan dulu ada hitungannya ya. Sekarang kalau era milenial hitungannya lain. Hmm. Hitungannya kapan anak mau masuk sekolah. Oh.
Jadi beli benda pusaka itu kayaknya saat orang butuh uang. Jadi kita harus perhatikan profiling yang punya keris bagus. Kapan butuh uang, kapan istri lahiran, kapan kira-kira ini anaknya sakit. Nah, itu baru kita masuk datang. Kerisnya jadi dijual. Ngomong ini pengusaha ini di mana ya? Bikinnya? Di Madura. Oh, di Madura. Ini berarti jual semua materialnya juga ya? Ya, bahan-bahan sudah ada di punya semua. Kita tinggal mau Pesan gimana gitu? pesan dapur apa, terus pamornya seperti apa. Tapi panjenengan koleksi ngomong-ngomong hanya keris saja atau semua benda yang kira-kira Berbau tadi, mistis ya? Bukan. sesuai kriteria 4 tadi itu. Ya rata-rata sekarang sudah yang memenuhi 4 kriteria itu ya. Walaupun bukan keris atau cuma keris, Kalau yang bukan keris saya masih belajar sih. tapi punya. Punya. Punya ya itu tadi punya hanya sekedar buat belajar paling 1, 2. Apa itu? Ya ada kayak keramik. Keramik. Ya. Oh. Misalnya Itu pun parang juga gitu. sama ya, keramik itu juga sama sih sebetulnya. Dapatnya juga Mas sampean enggak punya uang nganggur gitu. Orang butuh uangnya loh. Luar biasa. Tapi kan sejak tahun 2009 ya, ngoleksi seperti ini ya. Ya, Berarti sekarang total koleksinya kira-kira ada berapa Oh iya, yang kira-kira. tidak dalam proses jual beli? Iya. oh yang dikoleksi. Iya, Koleksi kurang lebih 25-an sampai 30. Itu ada rencana dijual kapan? Ya pokoknya penawar tertinggi. Jadi dari 30 itu yang dapat dari orang butuh uang mereka. Terus itu Mas, dari 25 itu ada tempat penyimpanan sendiri ya? Takutnya kan kalau disimpan di tempat Oh iya, biasa, benar. anak tahu gitu kan, tahu-tahu main Tusuk-tusukan gitu. Atau berkarat. Ya, Nah, iya. Memang tidak dekat dari jangkauan anak-anak memang. Jadi ya saya taruh di atas lemari. Di atas lemari. Iya. Terus kalau untuk perawatannya sendiri tempatnya tadi misalnya harus lembab atau Oh iya. suhu sekian kan masalahnya. Karena Berkarat karena ya, besi ya, paling ya kita olesi minyak supaya nggak berkarat. Berarti awal-awal niatnya hanya untuk dijual belikan, sekarang malah jadi hobi sebenarnya. Ya boleh dibilang seperti itu. Luar Karena biasa. memang lama-lama timbul rasa, oh ini harus disimpan seperti itu. Oh ini harus Dirawat. nanti kalaupun saya juga terbuka kalau misalnya ada museum ingin mengkoleksi gitu, saya juga terbuka untuk istilahnya merelakan disimpan di sana. Yang penting harganya cocok. Ya disewa aja. Malah semakin panjang nggak disewa. Sewa ya. Tapi ini Mas, keris itu kan identik dengan mistis maksudnya iya. kalau Iya. untuk kami yang milenial itu. Nah, nyimpan barang seperti di rumah pernah ada kejadian Hal-hal mistis ya, iya aneh itu nggak sih kira-kira yang sampean alami? Nggak ada. Karena saya juga istilahnya berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu. Karena nganggapnya barang dagangan itu kan. Bukan, gimana ya? Kadang suatu hal itu timbul dari sugesti. Oh iya. Nah, saya berusaha mensugesti pikiran saya selalu positif. Bahwa itu memang hanya barang itu ya. Betul. Barang yang bagus untuk Iya. dikoleksi. Iya. Soalnya kan memang identiknya anak-anak muda takut ngoleksi seperti ini kan energinya macam-macam. Iya, Karena kan iya. sampai dari zaman itu tadi. Nah itu kan Iya. tergantung dari pikiran kita. Pikirannya. Maksudnya mau diarahkan kemana gitu. Kalaupun dianggap ini ada hal mistisnya bisa juga gitu ya. Bisa. Dan nggak banyak anak-anak muda yang istilahnya memang mengumpulkan untuk mendapatkan hal-hal yang mistisnya tadi. Seperti itu. Termasuk Mas Agus juga ya mungkin. Enggak Ya itu tadi. Saya berusaha untuk mengarahkan supaya netral. netral ya. Oh ini hanya benda, ini memang karya dari leluhur, empu-empu zaman dulu. Mungkin yang masih jadi koleksi saya ya memang jodoh sama saya. Tapi mungkin kalau ada yang istilahnya Tapi menarik ini ya. Menarik ya. Selama ini mengoleksi udah 25 gitu. Ada keluhan nggak Mas dari istri mungkin ya? Yang di OP ini terus mulung. Benar. Saya nggak pernah di OP ini gitu.
Ya jangan bilang-bilang istri. Pokok udah ada ya. Berarti selama ini istri nggak tahu ya? Kalau enggak lapornya ini buat bantu orang gitu. Orang butuh duit gitu. itu. Terbongkar. Tips-tipsnya. Tapi tadi Mas balik lagi ke masalah keris. Kalau dari dulu kan warisan leluhur, terus berhubungan dengan jual beli, tanggapan Mas tentang banyaknya benda pusaka kita yang dijual ke luar negeri itu gimana? Apakah panjenengan juga misalnya kalau ada yang nawar mahal dari luar negeri bakal melepas itu atau gimana? Sebetulnya sepanjang itu apa ya, bisa memperkuat, ya harusnya itu di level-level tertinggi kalau menurut saya. Kalau menurut saya nggak masalah benda pusaka kita di luar negeri asalkan itu tadi untuk menjaga hubungan bilateral seperti itu. Dan tetap bisa dilihat banyak orang. Iya, kan nggak masalah toh keris kita ada di museum di Belanda. Oh, untuk publik lah ya berarti Mas. Iya, Bukan jadi untuk perorangan ya. ini kan heritage ya, heritage betul. kita ini kan juga sudah dapat pengakuan UNESCO. Nah, nggak ada masalah kalau memang walaupun itu yang istilahnya pusaka bangsa ya disimpan di sana, kalau saya sendiri nggak ada masalah sepanjang memang mereka mengakui itu memang pusaka kita seperti itu. Kecuali kok dimiliki pribadi terus Dimiliki disimpan, pribadi, nah kita nggak bisa lihat, itu kan jadi kayak ya, mutus warisan gitu ya. betul. Dan ini juga pertanyaan mungkin pamungkas juga sih Mas. Ini bisa jadi sarana investasi yang menguntungkan atau tidak Mas untuk milenial? Sebetulnya investasi ya tergantung kita ya. Maksudnya kalau untuk yang baru-baru memang ada yang berniat seperti itu. Karena toh keris baru akhirnya lama juga. Iya. Gitu. Kan sepuh juga lama. Tapi semakin sepuh semakin mahal nggak Mas? Iya Mas. Semakin sepuh tergantung itu tadi. Jadi empat Empat itu tadi, kriteria balik itu ke empat tadi. itu tadi. Jadi memang ada yang menjadikan investasi. Kalau saya semi-semi lah ya. Kolektol istilahnya. Kolektor. Kolektor ya. Koleksi nek cocok didol. Oke, untuk menutup podcast pada kesempatan ini, mungkin ada pernyataan penutup Mas tentang keris atau tentang hobi atau tentang reseller gitu. Karena kita selalu menanyakan itu pasti ke setiap tamu di sini yang menjadi konklusi dari percakapan kita ini. Oh, saya ingat tadi pagi Bu Biro OTL ya sempat berpesan bahwa kita itu jadi pegawai negeri itu harus kreatif, katanya seperti itu. Nah, saya ingin mengutip kata-kata beliau bahwa kita ini ASN ya harus kreatif, tapi kreatif yang positif seperti itu. Salah satunya lewat benda pusaka benda ini. pusaka. Kalau memang butuh didampingi pelajaran sama saya juga bisa. Mulai nggak ya? Meranggi Aji Jaka Dusun Lawatan ini ya. Kontak personnya ya. Kontak personnya ya. Oh, dari sampean Mas? Dari saya mungkin ya, saya sependapat dengan Mas Agus tadi ya, bahwa ini emang warisan budaya ya, jadi ya harus dijaga ya. Kalaupun seandainya untuk bisnis ke luar negeri pun nggak apa-apa, asalkan untuk publik ya, dan memang mereka harus mengakui bahwa itu emang warisan Indonesia gitu. Gitu sih Mas. Dari saya, ASN nggak membatasi, maksudnya tidak membatasi kreativitas kita selama itu tidak bersinggungan dengan konflik kepentingan itu. Anda mau keris kayak, mau tombak kayak, untuk apa ya? Karena waktu kita itu selain di rumah kan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif gitu. Monggo aja itu. Salah satunya dengan keris yang seperti Mas Agus tunjukkan bisa dikoleksi, melestarikan warisan juga bisa jadi duit ya. Iya. Kalau dari saya sih lebih ke ya sebenarnya udah disampaikan semua sih ya. Tapi ini hal yang unik sih, seperti awal kita bikin podcast ini untuk mengungkapkan sisi-sisi lain pegawai yang mungkin nggak banyak orang tahu. Ternyata Bea Cukai itu ada juga yang ngoleksi kayak ginian. Bahkan anak-anak muda itu nggak ada. Mas Agus yang masih tergolong muda ya, baru purna milenial berapa tahun ya. Saya masih masuk milenial. Masih masuk milenial. Masih masuk Mas. Mulai ngoleksi kan 2009, jadi waktu itu masih milenial udah tertarik dengan dunia keris. Sebelum ditutup ada nggak sih Mas? Klub ya? Ya, klub ya. Perkumpulannya di Komunitas mungkin ya? Bea Cukai atau di Kementerian Keuangan. Kebetulan di Kementerian Keuangan itu ada grup WA-nya ya. Oh gitu. Ada grup WA-nya dan sudah pernah pameran waktu pembukaan
apa namanya, perpustakaan di kantor pusat. Oh. Perpustakaan ya. Iya, Apa? Perpustakaan. Oh iya, kayaknya perpustakaan. Perpustakaan. Jadi pamerannya pameran keris. Museum Bea Cukai. Museum Bea Cukai. Museum Bea Cukai Iya. itu yang memprakarsai Pak Untarto. Oh, Oh. gitu. Mungkin bintang tamu selanjutnya bisa Pak Untarto. Iya. Ya. Untuk menutup cerita Kris ini ya. Oke. Oke, apa lagi yang mau disampaikan? Sudah, itu saja Sudah. sepertinya. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah mungkin krisnya dimasukin lagi. Ngeri ada dari tadi. Bener ya. Ini baru Kris ya, padahal persimpanannya lain, punya batu apa cincin Gio. juga, gio. Nah, mungkin nanti bisa diundang untuk benda-benda Aneh lainnya. aneh lainnya. Aneh lainnya. Sampai jumpa Selamat. di podcast selanjutnya dan sehat selalu.